Ritual suci, dharmik original pra-Islam di Kadatuan Sriwijaya. Para Brahman sebelum melaksanakan ritual suci mereka melakukan 1. Membersihkan, menyucikan tubuh. 2. Mempersiapkan diri dengan pakaian khusus. 3. Berjalan menuju lokasi ritual. 4. Sampai di lokasi melakukan penghormatan. 5. Melaksanakan ritual. Ritual suci dilakukan pada pagi hari yaitu membaca mantra keselamatan, saat senja menjelang malam melakukannya kembali. Ritual suci memutari objek di Kadatuan adalah memutari objek komplek candi saat ini di luar pagar batu yang saat terdahulu pagar ini tinggi di atas kepala, bergerak memutari situs ke arah kanan adalah pembuka ke arah kiri adalah penutup. Ritual gerakan ini identik dengan gerak buka tutup baut pada murnya, dengan jumlah putaran ganjil 1, 3, 7, 9 dan 13 kali putaran. Ritual suci memutari objek ini di kemudian hari dikenal dengan pradaksina, di ajaran Buddhisme dan prasawiya, di Hinduisme. Samadhi, adalah proses pendidikan dalam ritual, dharmik, asal kata dari, bersama, diri, untuk mengenal Tuhan. Literasi kata Tuhan sudah ada pada masa sebelum Islam di Kadatuan. Ini bukan ajaran Hindu, Buddha tapi ajaran In yang mendasari tumbuh dan berkembangnya ajaran Hindu, Buddha di India. Pusat puja yang kini disebut Komplek Candi Muara Takus masa pra-Islam adalah area sakral selain tempat untuk ritual suci juga digunakan untuk melaksanakan pengambilan berkah dan pengabsahan. 1. Penyambutan dan pelepasan para datu. 2. Pelepasan para Brahman yang selesai pendidikan wisuda. 3. Tempat dilakukannya persumpahan pada penyandang gelar Datu RC, Raja Vanua. 4. Tempat penobatan, gelar pucuk pimpinan negeri. Persumpahan, Kadatuan Sriwijaya, prasasti Telaga Batu yang pada bagian atas prasasti itu terdapat ukiran 7 kepala ekor naga, bagian persumpahan, ditulis di bawah hiasan kepala naga, di bagian bawah bidang yang tertulis ada saluran air. Apa pengaruh air tersebut? Metafisika berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri atas dua kata yaitu meta dan fisika. Meta artinya sesudah atau dibalik sesuatu dan fisika artinya nyata, konkret yang dapat diukur oleh jangkauan panca indera. Penamaan metafisika diberikan oleh Andronikos dari Rhodos pada tahun 70 SM terhadap karya-karya yang disusun sesudah buku fisika. Bukan karena fisika maka metafisika ada, tetapi kebetulan karena muncul buku fisika maka barulah terbit istilah metafisika. Meta artinya sesudah atau dibalik sesuatu dari fisika yang tidak dapat diukur oleh jangkauan panca indera. Dalam keilmuan Nusantara terdahulu inilah yang disebut klinik atau ilmu tua. Klinik juga dikaitkan dengan banyak hal yang tidak dapat dicerna dengan akal namun dipercaya oleh banyak orang atau disebut tahayul. Dalam bahasa Inggris disebut, superstition adalah sesuatu yang dianggap hanya berdasarkan pada khayalan, belaka ini karena sesuatu yang unlogik, sukar dinalar. Klinik, di dalam tradisi budaya asli Indonesia dalam hal ini budaya Jawa adalah sesuatu yang tersembunyi, atau hal yang sangat dirahasiakan untuk umum, karena butuh pemahaman yang dalam untuk dapat dimengerti. Dalam kultur Jawa ada ilmu yang disebut ilmu tua, yaitu ilmu yang diajarkan kepada mereka yang sudah matang dalam kesadarannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Ilmu yang demikian ini disebut klinik. Istilah ini kini terdistorsi lain. Ajaran atau agama kebenarannya hanya bisa dimengerti oleh mereka yang menempuh ilmu tinggi dalam Islam disebut makrifat. Bagi orang awam kebenaran agama cukup diyakini, inilah namanya yang disebut klinik, bukan sihir atau menduakan, Hyang Widi Tunggal. Konsep tentang identitas adalah penting karena menjelaskan bahwa realitas memiliki sifat yang berbatas, sehingga dimungkinkan untuk diketahui. Begitu juga identitas Sriwijaya, yang bersama dengan namanya menempel kalimat kutukan, yang tertulis pada prasasti. Di mana dan apa, Sriwijaya kenapa ada kutukan, yang diabadikan di prasasti. Kutukan adalah kejadian di mana sang pembuat kutukan tersebut telah mencapai tingkatan sudah matang dalam kesadarannya, atau disebut makrifat. Bagi orang awam kebenaran ini tidak terjangkau, bagaimana kutukan bisa dapat terjadi bagi si pelanggarnya. Kutukan dapat atau bisa terjadi.
Dalam ilmu fisika kita dapat diidentikan dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi tetap ada, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tapi dapat dikonversi dalam bentuk lain. Jadi persumpahan, kutukan, adalah energi, yang dikonversi oleh si pembuat kutukan yang tetap ada selama jagat raya ini ada konstan. Bagaimana atau di mana tempat lokasi pembelajaran untuk mencapai tingkatan manusia, matang, dalam kesadaran, atau disebut makrifat itu. Sehingga mampu membuat atau menandai suatu wilayah dengan menulis peringatan pada sebuah batu prasasti. Di Sumatera Selatan sekitar Palembang Muaro Jambi terdapat situs Candi Gumpung, Candi Tinggi, Candi Gedong I dan dua Candi Kedaton, Candi Astano. Inilah tempat-tempat pembelajaran, dharmik, ditandai dengan bangunan berbahan batu bata merah dan batu hitam di Nusantara. Ini bukan pusat pembelajaran Buddhism. Peziarah Tiongkok ke sini untuk belajar, bukan membawa ajaran dari negerinya disebarkan di sini. Palembang bukan pusat ajaran Buddhis masa terdahulu, jangan salah, masa pra-Islam tidak ada tercatat misionaris Buddha juga Hindu datang ke Nusantara membawa ajaran dari India ke Nusantara. Tapi mereka datang ke sini membawa ajaran dari sini dikembangkan ke negerinya. Sangharama, Universitas Pusat Pembelajaran, Dharmik di Sefarnat Vipa bernama, Dharmapala, di lokasi Kota Suci, yang pusat puja dan tempat penobatan para Datuok juga Raja para Fatsal, Vanua, Mandala bernama, Muotakui, kini terpublikasi menjadi situs Muara Takus di Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar Riau. Niniok Datuok Gajo Dubalai Trah penerus Kadatuan Srivijaya. Srivijaya, bukan berbentuk kerajaan tapi kadatuan, dan jika ada nama tokoh di Srivijaya dengan kata raja, bukan berarti ia raja dalam pengertian umum raja yang menurunkan kekuasaannya pada anaknya. Kendali pemerintahan, kadatuan, adalah suami dari salah satu anak perempuannya. Si Ompu, yang disebut Datuok, yang menjalankan pemerintahan, dan adat dibantu oleh beberapa Datuok antara lain. Si Ompu, Panglima, Malim, cerdik pandai. Kata Datuok ini hanya di wilayah pusat kadatuan, di luar ini disebut dengan Datuk dan Datua, yaitu pemimpin Fatsal, Vanua kerajaan, Vinanga Katua atau Minanga Katua adalah wilayah kadatuan yang berpusat di Katangka, lokasi di Bukit Katangka wilayahnya ditandai Koto, yang mempunyai angka di pusat kadatuan dengan 13 Koto. Kadatuan Srivijaya dengan sistem materenial, yaitu pemegang kendali pemerintahan dilanjutkan dari garis keturunan ibu, yang disebut Si Ompu, di masa sebelum Islam disebut Sang Hyang Dewi Putih. Di area Fatsal, Vanua kerajaan ini disebut Bundo Kanduang, atau Ratu, dengan istilah keratuan, keraton. Kadatuan, pusat saat disebut dan dikenal bernama Srivijaya, yaitu tahun 458 Masehi pra-Islam, ditandai dengan pembangunan menara di pusat puja yang kini disebut Candi Mahligai Stupa, di Komplek Candi Muara Takus. Ini asli buatan bangsa Nusantara yang membuatnya bukan orang Babilonia, India atau lainnya. Situs yang awal adalah yang kini disebut Candi Tuo. Ini ada sebelum masa Sulaiman juga sebelum bencana global banjir Nuh, dibangun oleh leluhur Prasrivijaya leluhur bangsa Indonesia. Bentuk yang ada saat ini sudah 5 kali pelapisan dengan bata merah dari 5 generasi pendahulunya jauh sebelum Masehi. Kemudian kadatuan di masa setelah Islam yaitu abad ke-7 tahun ke-20, saat pimpinan kadatuan bernama, Sang Hyang Datu Indra Brahman, atas prakarsa Si Ompu, Sang Hyang Dewi Putih. Adalah generasi ketiga memerintahkan menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Kekhalifahan Umayyah yang beribu kota di Turki. Surat itu masih tersimpan di Museum Turki. Sangharama cabang di India bernama, Nalada cabang di Javad Vipa bernama Fuana Cakapala kini terpublikasi menjadi Borobudur. Inilah tempat belajar dan pembelajaran ajaran leluhur Nusantara nenek moyang dari dinasti Shailendra, di masa pra-Islam jauh sebelum Dharmadasa 700 sampai 620 SM. Dharmapala 670 sampai 580 SM. Sufarnat Vipa Dharmakirti 610 SM 520 SM. Kumarila Batai 618 sampai 540 SM. Adi Sankara 569 sampai 537 SM. Krijanayasa abad 6 Masehi.
Dharmic original, yang menghasilkan para wisudawan dengan kualitas seperti tersebut di atas dan mereka para lulusan itu melakukan perjalanan suci, Siddhartha, membawa, Dhamma ke seluruh Nusantara menyimpan sempurna di Bali. Dharmic original ini yang menjadi cikal bakal lahirnya ajaran di kemudian hari. Pada tahun 563 sampai 483 SM, lahir Siddhartha Gautama tokoh Buddhism. Pada tahun 549 sampai 477 SM, lahir Mahavira tokoh Jainism. Pada abad 9 M, era Inggris di India lahir agama yang tidak berasal dari seorang pendiri atau satu titik waktu sebagaimana agama lain untuk membedakan tidak keduanya terdahulu juga tidak Islam. Persumpahan, Kadatuan Sriwijaya, terlengkap terpahat pada prasasti Telaga Batu yang pada bagian atas prasasti itu terdapat ukiran 7 kepala ekor naga, bagian persumpahan, ditulis di bawah hiasan kepala naga. Di bagian bawah bidang yang tertulis ada saluran air yang membentuk cerat di tengahnya, air, suci, yang dituangkan dari atas mengalir ke bawah menuju ke bagian cerat, air ditampung pada mangkuk untuk diminumkan pada yang mengangkat sumpah setia. Air. Rumus kimianya adalah H2O, yang setiap molekulnya mengandung satu oksigen dan dua atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Energi pada molekul air menjadi tinggi ketika ikatan hidrogen yang dimiliki menjadi tidak maksimal, seperti saat molekul air berada dekat dengan permukaan atau gugus hidrokarbon. Oleh karenanya reaksi kimia fisika juga biologi akan terjadi pada tubuh manusia atau energi yang terkonversi akan bereaksi pada yang bersumpah jika melanggar atau patuh. Artinya, dengan menggunakan air ini energi dan tubuh manusia akan bereaksi melalui media air sesuai dengan perlakuan manusia itu dengan otomatis. Inilah proses metafisika yang dimaksud yaitu sesudah atau dibalik sesuatu dari fisika yang tidak dapat diukur oleh jangkauan panca indera, terjadi. Bahagia atau celaka. Persumpahan ini berlaku mulai dari putra mahkota hingga tukang cuci. Apabila kalian tak setia kepadaku, kalian akan mati oleh kutukan ini, kedamaian abadi akan menjadi buah yang dihasilkan kutukan ini. Demikian ancaman yang ada dalam prasasti persumpahan, Kadatuan Sriwijaya. Acara di pusat puja yang rutin dilakukan secara bersama oleh para tokoh dan Raja Vanua, kerajaan dilakukan antara lain. 1. Pertemuan rutin 1 bulan sekali oleh para Bunda Dewi, di masa pra-Islam. 2. Pertemuan rutin 1 tahun sekali oleh para Datuok dan Siompu atau Bunda dilakukan upacara dan ritual di pusat puja, setelahnya mereka pindah ke area yang lebih luas di pelatar besar di samping bangunan Mahkamah Agung 100 meter arah barat Candi Tua yang disebut Mabuai. 3. Pertemuan rutin 3 tahun sekali dihadiri oleh semua yang disebut di atas. Di Kadatuan masa pra-Islam yang melaksanakan roda pemerintahan adalah saudara laki-lakinya, jika saudara yang laki-laki tidak didapat maka jatuh pada anaknya yang laki-laki, jika tidak didapat maka dipilih dari cucunya yang laki-laki dari anak perempuan, jika tidak didapat maka pilihan dijatuhkan dari di antara adik-adiknya yang perempuan. Jika tidak didapatkan juga pilihan diarahkan pada saudari dari ibunya yang adik-beradik, di masa terdahulu sebelum tahun 78 Masehi nama pemimpin atau pucuok pimpinan yang disebut Pucuk Alam Pulau Poco, diantaranya adalah 1. Sang Hyang Prabu Maharaja Diraja Makawi, asal dari kata kayu gaharu. 2. Sang Hyang Prabu Maharaja Diraja Makari, asal dari kata kari, matahari. 3. Sang Hyang Prabu Maharaja Diraja. 4. Sang Hyang Prabu Maharaja Diraja. 5. Sang Hyang Prabu Maharaja Diraja Mahori asal dari kata hori, keris. Pada masa pimpinan Sang Hyang Prabu Maharaja Diraja Makawi inilah pelabuhan, Barus menjadi terkenal karena pelabuhan tempat mengekspor rempah-rempah dari pelabuhan inilah semua kapal keluar dan masuk harus mengambil surat izin. Bunda Dewi atau Padma Dewi mempunyai keturunan berkembang berinduk dari yang bernama Bunda Minakatua. Tua Sakato yang kini terpublikasi di daerah yang bernama Minangkabau, Bunda Dompu di Gunung Dempo, Bunda Sima di Gunung Basema sampai putranya bernama Brahma kini di Gunung Bromo Jawa.
Pada generasi ketujuh dari para Malim yaitu seorang putra bernama, Batara Tapanauli, mempunyai anak bernama Opung Jarak Maribu, dari sinilah kemudian keturunannya menjadikan, Marga, sedangkan, Dharmaraya, Dharmasraya adalah keturunan dari Tradatu di Kadatuan yaitu, Sang Hyang Dewi Putih Indomo, dari beberapa di antaranya. 1. Sang Hyang Dewi Putih Indah Dunia. 2. Sang Hyang Dewi Indo Jati. 3. Sang Hyang Dewi Putih Indo Dunia. 4. Sang Hyang Dewi Putih Indo Mayang. 5. Sang Hyang Dewi Putih Indo Meda. Sang Hyang Dewi Putih Indomo, saudara prianya bergelar, Datuok Indomo, di Sumpur Kudus, keponakannya berkembang di Sitiung, Dharmasraya kemudian berkembang ke Pariangan. Membangunkan istana untuk putri keponakannya di Pagaruyung, dengan nama negeri, Suruwaso, di Batu Sangkar gelarnya adalah, Datuk Rajo di Balai. Sumber asal dari literasi kata, Minangkabau, adalah kata awalnya berasal dari pusat Kadatuan Srivijaya yaitu kata, Minonga Tamuan, huruf U pada kata asli bahasa Nagori di Kadatuan, Minonga, terambil dari nama Bunda Pra-Islam, Bunda Mona, Bunda tempat berkumpul para cendikia dan pembesar. Minonga Tamuan, kadang ditafsirkan menjadi tempat bertemunya dua sungai, literasi kata tamuan identik dengan pemaknaan filosofi binatang lebah atau tawon, yang bersistem pemerintahan pada ibu, bunda atau ratu pada lebah tawon. Filosofi ini tergambar pada pakaian para datu yaitu ada garis kuning di lengannya. Minonga, terdistorsi menjadi kata, Minang, saja. Kerajaan Singosari menyebut dengan kata, Manang. Pada masa kolonial Inggris menyebut Monang. Di masa penjajah Belanda merubah menjadi kata, menang, ditambah kata kabau. Yang diartikan, kerbau, ditambah publikasi cerita tentang kerbau yang menang bertarung, sebagai taktik penjajah mengadu domba. Universitas Nalada di Bihar India itu adalah cabang dari universitas yang ada di Savarnatvipa Nusantara, bernama Dharmapala. Inilah pusat pembelajaran dan pengajaran ajaran, Dharmik original, yang di kemudian hari mendasari lahirnya Buddhism, Hinduism dan Jainism di India. Perhatikan ini. Peziarah Tiongkok Ising, 635-713 pergi meninggalkan negerinya menuju daerah yang bernama Kincau Kinti, Tanah Emas, Savarnatvipa, Indonesia terdahulu menyebut Rivijaya dengan Foce, Boja, Boga. Atau Celi Foce, versi Tiongkok. Kota, Boga, adalah kota suci, pusat pembelajaran, Dharmik, di masa jauh sebelum abad 5 SM dengan landmarknya, situs Muara Takus, yang dilalui Equinox. Tanpa bayangan ini membuktikan bahwa kata Ceylon, yang ditemukan pada buku-buku di antaranya kitab Mahavamsa, adalah bukan Sri Lanka saat ini, tapi berada di Kampar Riau Sumatera Indonesia, kompleks area pendidikan pengajaran pembelajaran, Dharmik awal. Bukti lain. Pada tahun 399 sampai 414 M. Fahuan dalam perjalanan di Savarnatvipa mencatat. Mengikuti Sungai Ponai, adalah Sungai Panai, Kampar, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan. Berjalan berputar, mengelilingi Tope, stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut, di tempat ini, menara, telah didirikan. Pradaksina, Prasawiya, Tawaf di, Muara Takus. Sung Yun 518-521 M mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya Aka Kesatrapas dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225 M dengan gambar tope atau stupa Muara Takus. Pada tahun 602-664 M, Hien Sang mencatat apa yang dilihatnya di Savarnatvipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya, di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Fahian, 337-422 M, memulai perjalanan 399-412 M berangkat dari Chang'an, menyeberangi Lung. Setelah melintasi Indus, jarak melintasi Laut Selatan India adalah 4 hingga 5 juta li, sampai berlabuh di tempat yang tanahnya rata tanpa lembah, ada sungai. Pergi ke arah tenggara kurang dari 80 yojana, kami melewati banyak kuil dengan sejumlah imam di dalamnya, setelah melewati tempat ini, kami tiba yang disebut Motulo. Mengikuti sungai Puna, kanan dan kiri ada 20 sangharamas dengan 3.000 imam. Iklim di sini hangat merata tanpa salju, orang-orangnya sangat kaya, tidak ada pungutan pajak atau pembatasan resmi.
Di seluruh negeri orang-orang tidak membunuh unggas, merpati tidak minum anggur, mereka juga tidak makan bawang putih, tidak memelihara babi, tidak minum anggur. Para kepala suku membangun Sangharama untuk para imam. Pergi ke barat, tiba di desa Nalo. Ini adalah tempat kelahiran Sariputra, oleh karena itu sebuah menara telah didirikan. Desa Upatisa, dikenal sebagai Nalaka, hidup seorang pemuda yang sangat cerdas bernama Sariputa. Ibunya, Sariha, Rupasari, karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra. Ayahnya, Matara, seorang Brahmin bermarga Dirganaha karena ia anak pemimpin desa, ia juga kadang dipanggil Upatisa. Di tempat para imam ada Sangharama yang dibangun. Di sini mereka membuat menara untuk menghormati Sariputra, Mudgalaputra, juga untuk menghormati Abhidharma, Vinaya dan Sutra. Dari selatan kota melanjutkan ke selatan 4 li, kami memasuki sebuah lembah yang terletak di antara 5 bukit, melingkari sepenuhnya seperti tembok. Ini adalah situs kota lama Raja Pinpo Solo. Bimbisara menurut kitab Mahaprajna Paramita Sastra bab 40, 1.4. Raja Bimbisara, Pinpo Solo, adalah salah satu raja dari raja-raja besar di Jambudvipa. Karena itulah, 100.000 Cesu Akya, semuanya menjadi muridnya, belajar di tempat ini. Catatan Fahuan abad 4 menunjukkan ini adalah Nusantara Indonesia. Motulo adalah Malayu. Nalaka adalah Melaka. Pinpo Solo adalah Salo. 5 koto tertulis Bimbisara dalam kitab-kitab. Puna adalah Pumai kanan dan kiri. Sungai Kampar kanan dan kiri. Akya adalah Caka Cakya, Saka, Soko Saka adalah bangsa besar yang menandai kejadian penting dengan prasasti bertahun. Saka terekam dalam sistem adat Soko Pisoko Limbago. Kata Cakya terekam di relief dasar Borobudur dengan literasi kata Mahe Cakya. Terletak di antara 5 bukit, melingkari sepenuhnya seperti tembok. Sebutan lokal adalah Pagar Ruyung. Jambudvipa, di Kampar masih ada Pulau Jambu, kini terucap menjadi Yan Bulupo. Dialek lokal tidak ada bahasa di India. Literasi kata Jambu. Membunuh, memotong, merpati. Masyarakat di Sefarnatvipa juga Bali masih ada yang berpantangan. Sari dan Putra, jelas kata dan nama Nusantara Indonesia. Menara adalah situs Muara Takus. Upatisa adalah nama desa Upanisa, Panisan 4 km arah selatan situs. Nalo adalah Nuo, Nalelo, Nuoa, Lelo, Jinlelo, arah barat 10 km dari situs. Sangharama adalah asrama komplek pusat belajar Dharma di Sefarnatvipa bernama Dharmapala. Masyarakat lokal menyebut Nanlanda atau Padepokan Dewa Dewi. Nama Nanlanda ini kemudian menjadi nama universitas cabang di India, Nalada. Para peziarah Tiongkok dari Fahuan 337 sampai 422 M hingga Ising abad 7 M mengunjungi Nusantara maju terdahulu untuk belajar, menyalin banyak catatan tentang Dharma, Dhamma, dibawa ke negerinya, bukan membawa ajaran dari negerinya disebarkan ke Nusantara. Area kota suci di Muara Takus, pagar luar 2 lapis, adalah komplek utama tempat tinggal para guru, Sanghakirti, pengajar dan bagian lainnya. Timur laut gerbang utama komplek. Timur, 400 langkah ada bangunan terbuat dari kayu pelatihan mantra. Barat tempat belajar ada kolam sakti, Tobek Sati. Tenggara, tempat belajar tingkat kedua. Barat daya tempat tinggal pelajar tingkat ketiga. Barat laut tempat pertapa, Tapok Kenyago, Upasena, Kamala. Utara komplek di luar tanggul seberang sungai, disebut Paodaman oleh dialek lokal. Ini adalah pendarmaan, kediaman para pembesar di 8 penjuru dari koordinat kota suci, radius 4 km persegi yang dipagar 9 lapis benteng tanggul. Dinding besar sebagai batas kompleks sekolah, untuk menampung para pelajar atau Brahmin, diperkirakan 6.000 orang dalam setiap angkatan. R.C. Markandeya adalah tokoh putra Nusantara dari Sefarnatvipa. Di antara nama leluhurnya terdahulu adalah Dharmadasa 700 sampai 620 sm, Dharmapala 670 sampai 580 sm, Sufarnatvipa Dharmakirti 610 sm 520 sm, Kumarila Batai 618 sampai 540 sm. Adi Sankara 569 sampai 537 sm. Krijanayasa abad 6 Masehi.
Krijanayasa, Dapunta Hyang, abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 melakukan, Sidayatra, perjalanan suci membawa, Dharma, juga para alumni wisudawan Universitas Dharmapala, ini lokasi yang dilihat Fahuan dan Ita Singh. Pergi menyebar ke arah utara juga ke barat 2.213 orang. Hal ini pula yang dilakukan RC Markandeya sampai ke Bali. Bali menyimpan sempurna ajaran leluhur bangsa Nusantara, Dharma, Dhamma. Nalada, di Bihar India didirikan pada tahun 427 M dibangun setelah Fahuan 337 sampai 422 M ke Nusantara. Nalada adalah cabang pengembangan belajar dari Savarnatvipa yang diprakarsai Shailendra. Di situs kuil nomor 3 disebut dengan nama, Stupa Sariputta, panel relief terpahat di atas menara ini adalah bangunan Nalada yang paling ikonik dengan beberapa anak tangga yang mengarah ke puncak, yang diberi nama, Sariputra. Ariputta juga disebut Upatisya adalah putra dari ibunya Ari, Rupasari, karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra ayahnya Matara, Nalaka, Nalada adalah nama desanya. Nama ibu dan anaknya jelas nama Nusantara, bukan India. Bukti fisik artefak dan lainnya yang mendukung ini semua dapat dilihat, disaksikan, dibuktikan di komplek besar yang dikelilingi tanggul kuno yang telah diteliti oleh Conde Groot tahun 1858. G. Durich van Bieshole 1879. W.P. Groenevet, pada tahun-tahun 1879 sampai tahun 1880. R.D.M. Verbeek dan E. Th. van Delden 1881. J.W. Ichzerman tahun 1889 sampai tahun 1893. N.J. Krom 1912,1923. J.L. Moens di tahun 1924. F.D.K. Bos 1925, 1930,1946. F.M. Snitger April tahun 1935. Nusantara Indonesia pada tahun 610 SM sudah ada ilmuwan di negeri tercinta ini. The Seven Treatises on Valid Cognition adalah karya Savarnatvipa Dharmakirti. Ia telah menyusun dan menghasilkan karya besar di bidang keilmuan dan akademis yaitu 7 bagian ilmu utama tentang pengakuan validitas. The Seven Treatises on Valid Cognition. Dharmakirti, dikenal sebagai Serlingpa Dharmakirti atau Suvarnatvipa Dharmakirti, sebutan Tiongkok Choki Drakpa Tibet menyebutkan bahwa Dharmakirti hidup sezaman dengan Raja Tibet Srongbetan Gampo. Suvarnatvipa Dharmakirti, lahir dari keluarga Brahmin pada tahun 610 SM sampai dengan 520 SM. Dharmakirti adalah keponakan Kumarila Batai 618 sampai 540 SM, hidup pada sistem kekeluargaan, materenial kadatuan. Garis keturunan Apunta Hyam Rijayanasa, Dapunta Hyang, sampai pada keturunan generasi saat ini bernama, Ramli Niniok Datuok Gajo Duo Balai. Suvarnatvipi Dharmakirti sarjana keturunan leluhur yang kini terpublikasi dengan Sriwijaya, lahir di Suvarnatvipa. Di sini dia melakukan proses pendidikan dan pembelajaran utamanya, dharmik, dan sains lainnya dari para master tingkat tingginya. Sebelum Diknaga meninggal Dharmakirti menerima penahbisan darinya. Dia adalah murid tokoh Dharmapala saat ia masih hidup. Dharmapala 670 sampai 580 SM, lahir dalam keluarga bangsawan berasal dari Savarnatvipa. Dia adalah murid Dharmadasa, menjadi pimpinan Nalada Bihar India. Dia adalah guru Dharmakirti. Selama masa Dharmakirti, Adi Sankara tahun 569 sampai 537 SM dalam sidang akademik pernah mengalahkan pendapat baru tentang dharmik, yaitu tinjauan baru filosofis Buddhism, di forum perdebatan para sarjana. Dia adalah salah satu pencetus pemikiran, logika filosofis, juga ahli teori ilmu yang utama, atomisme, yang menyatakan bahwa satu-satunya benda yang dianggap ada, adalah keadaan kesadaran sesaat. Karya Dharmakirti adalah The Seven Treatises on Valid Cognition. Ilmu tentang analisis hubungan. Sambanda Pariksafti. Ilmu penetapan pengakuan validitas Pramana Viniscaya. Ilmu kompendium pengakuan validitas Pramana Vartika Karika, Diknaga. Ilmu drop of reasoning, Nyaya Bindu Prakarana. Essence and explanation of a drop of reason, Hetu Bindunama Prakarana. Bukti dari kontinums dan kajian akademik, Samtanantara Sidinama Prakarana.
Ilmu terhadap penalaran dan pendekatan, Vadanyaya nama prakarana. Sefarnat Vipa Dharmakirti, di antara tokoh pembawa ajaran, Dharmik Falsafa asli Nusantara, lokasi di Minangkabau, Kampar ditemukan artefak bukti pernah berdiri komplek besar ada lebih 14 abad lalu sebelum Masehi. Landmark atau tempat suci untuk penobatan wisudawan dan ritual suci para master, Dharmik berupa menara tinggi dan tempat duduk para sangha, juga penobatan para raja, Vanua, Vatsal. Sufarnat Vipi Dharmakirti, putra Bunda Dewi Domo atau Ratna Dewi Putitrata yang hidup di Sefarnadipa dan saat beliau amerta, dimakamkan di timur laut berjarak 300 meter dari landmark, di sekitarnya dibangunkan 6 buah bangunan oleh putranya. Di tempat ini, Xuanzang, Hiensang 602-664 m juga Ising 689-695 m yang tinggal selama 5 tahun di Sefarnat Vipa belajar di pusat pembelajaran, Dharmik. Nalada, di Bihar India didirikan pada tahun 427 m dibangun Raja Pala dinasti Sailendra dari Sefarnat Vipa, ini adalah cabang universitas di Sefarnat Vipa bernama, Dharmapala, juga Sangharama cabang di Java, Fuana Cakapala kini bernama Borobudur. Dapuntah yang membawa, Dharma, dan para Ersi ke tanah Java juga Bali di antaranya Guru Erci Markaendria dan Bali kini menyimpan sempurna falsafah utama dasar leluhur kita, Dharmik, yang mendasari tumbuhnya 3 agama besar di India. Jika benar tahun, Saka, di seluruh prasasti dimulai 78 Masehi, tentu sebelum tahun itu tidak ada sejarah di negeri ini. Faktanya pada tahun 610 SM sudah ada ilmuwan di negeri tercinta ini Nusantara Indonesia. Propaganda leluhur nenek moyang kita primitif tinggal di goa-goa menganut animisme, dinamisme. Bahkan, kanibalisme. Itu adalah bohong.